Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ketemu lagi bersama saya Kak Bayu dalam pelajaran matematika. Yang kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep eksponen dan logaritma. Ya, dalam 3 menit saya mau memberi penjelasan dulu mata pelajaran matematika di bab konsep eksponen dan logaritma ini itu di semester 1 yang akan datang dalam kurikulum Merdeka ya. Kalau kurikulum 2013 saya udah lupa lagi tuh bab berapa. Pokoknya eksponen dan logaritma itu selalu bersamaan antara dua subbab ini dalam satu kesatuan bab ya. Biasanya di bab awal eksponen itu berupa bilangan yang berupa pangkat ya. Logaritma yang kita ada simbol lognya tuh seperti itu. Jadi materi SMA kelas 10 ini itu sebelum siswa masuk ke penjurusan di kelas 11 yang akan datang kan ada IPA dan IPS ya. Di kelas 10 ini adalah pelajaran dasar. Oke ya, mungkin dalam waktu cuma 10 menit saya akan menjelaskan konsep eksponen dan logaritma. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan di kanal YouTube ini kalian boleh bertanya, nanti insya Allah akan saya jawab ya. Misalkan minta butuh penjelasan tentang eksponen dan logaritma boleh. Oke. Yang pertama kita akan lihat pengertian dari eksponen. Jadi eksponen itu adalah bentuk singkat dari perkalian berulang. Jadi misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali ya, itu bisa disingkat dengan 2 pangkat 5. Contoh yang lain lagi gimana Kak? Contohnya misalkan 3 kali 3 kali 3 kali 3, kan tiganya ada 4 ya. Jadi 3 pangkat 4 gitu. Gimana kalau misalkan bentuknya 2 pangkat X, nanti dikuadratin lagi dalam kurung ya, 2 pangkat X dikuadratin jadi 2 pangkat 2X gitu. Nanti akan saya coba contoh di sebelah sini ya. Contoh gini, 2 pangkat X terus dikuadratkan kembali. Nah, ini masuk ke dalam bagian yang subbab ini tuh, seperti itu. Oke, ini notasinya seperti ini. A pangkat N. A itu disebut basis dan N adalah eksponen ya. Nah, makanya ini di bab eksponen ini kita akan bahas tentang yang N-nya ini nih. Seperti saya kemukakan tadi beberapa menit yang lalu, 3 pangkat 4 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 81. Basisnya itu 3, pangkatnya 4 ya. Oke, sampai sini cukup jelas. Saya akan next ke slide selanjutnya karena waktu kita hanya 10 menit biar kalian juga nggak bosen ya. Nanti kalian kebanyakan praktek. Oke, saya close dulu. Nah, ini langsung halaman selanjutnya. Masuk ke sifat-sifat eksponen. Nah, ini saya hapus dulu karena mengganggu nih. Nah, oke, sifat eksponen itu ada perkalian. Contohnya A pangkat M dikali A pangkat N itu bisa ditulis dengan A pangkat M plus N. Jadi bukan dalam bentuk bilangan yang ada di bawah ya, tapi ada di atas. Nah, seperti itu A pangkat M ditambah N. Sebentar, ada kesalahan teknis nih sebentar. Videonya nggak muncul. Nah, oke. Lagi ya. Masuk ke
screen sebentar. Oke, yang kedua pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu kalau dibagi itu sama juga dengan A pangkat M dikurangin N gitu ya. Jadi bukan dikali, bukan ditambah, tapi dikurang. Lanjut yang nomor 3, pangkat dari pangkat. Contohnya A pangkat M, ini kurang besar ya. Maksudnya ini N-nya ini harusnya di atas nih, saya belum edit. Jadi itu hasilnya A pangkat M dikali A pangkat N. Contohnya M-nya itu 2, N-nya itu 3 ya. Jadi A pangkat 2 kali 3 sama dengan A pangkat 6. Dikalikan pangkatnya. Nah, untuk setiap pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Berapapun bilangannya, misalkan pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Terus yang kelima, A pangkat min N itu sama juga dengan 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat N itu ada di bawah ya, di bawah 1 dan tanda garis ini. Gimana kalau misalkan N-nya yang di bawah ini minusnya ke atas jadi positif dia. Gitu. Contoh seperti ini ya, saya tulis lagi di space yang kosong. 1 per A pangkat N ya, itu sama dengan A pangkat min N. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan A pangkatnya minusnya di bawah gitu, min N. Maka hasilnya menjadi A pangkat N. Gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya di halaman ketiga. Sekarang sifat-sifat eksponen yang selanjutnya. Pangkat perkalian, jika A dikali B dipangkatin N, maka hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi setiap bilangannya itu dipangkatin oleh yang pangkat di luar dalam kurung gitu ya. Terus kalau pembagian pun sama, A dibagi B dipangkatin N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Kalau pecahan atau akar ya, kalau akar 2 itu kan sama juga dengan misalkan A, saya tulis lagi di sini ya. Contoh misalkan A di dalam bentuk akar ya. Nah, ini sama dengan A pangkat setengah. Nah, terus gimana Kak kalau tulisannya tuh seperti ini? Ya, berarti pangkatnya ada yang bisa jawab? Iya, benar ya. A pangkat 1/3. Gitu ya. Ini bisa kalian catat nih. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya.
Pengertian logaritma. Nah, logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen, ya. Mereka saling terkait erat. Jadi notasinya gini, misalkan B log A itu sama dengan X ya. B-nya itu adalah basis. A-nya adalah numerus ya. Jadi artinya B dipangkatkan X ya menghasilkan A. Contoh 2 pangkat 4 sama dengan 16. Artinya 2 di B dipangkatkan dengan X ini nih sama dengan A. Nah, diingat ya 2 log 16 sama dengan 4. Nah, 16-nya ini bisa ditulis 2 pangkat 4 nih. Nanti 2 log 2-nya dengan sifat logaritma sama dengan 1. 4-nya pindah ke depan jadi hasilnya 4. Nah, seperti ini. Oke ya. Hubungan eksponen dan logaritma. Konversi dua arah. Jadi kita dapat mengubah bentuk eksponen ke logaritma dan sebaliknya. Dan sangat fleksibel ya. Misalkan contoh B pangkat X sama dengan A dan B log A sama dengan X. Terus yang berikutnya, konversi 10 pangkat 3 sama dengan 1000 berarti 10 log 1000 sama dengan 3. Nah, yang 1000-nya ini kan sama juga dengan 10 pangkat 3 ya. Jadi saya tulis lagi di sini. Jadi mengenai sifat-sifat logaritma, misalkan A log A itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau 1000 kan bisa kita tulis dengan notasi 10 pangkat 3 ya. Jadi 10 log 10 pangkat 3 ya. Nah, ini ya. Nah, ini sama dengan 1 di sini. Nah, jadi 3-nya ini pindah ke depan, maka hasilnya 3 seperti itu. Terus basis umum, basis 10 disebut logaritma umum ya. Jadi kalau log 10 sama dengan berapa? Log 10 1 ya. Log 10 sama dengan 1. Kalau log 100 sama dengan, iya betul, 2. Dan seterusnya dan seterusnya. Log 1 juta berarti 6 gitu ya. Oke, saya hapus dulu sebelum next ke halaman berikutnya. Oke, next. Sifat-sifat logaritma yang pertama. B log 1 sama dengan 0 ya. Terus setiap basis logaritma 1 adalah 0. Logaritma basis B log B sama dengan 1. Jadi kalau misalkan A log A sama dengan 1. Kalau perkalian B log XY sama juga dengan B log X ditambah B log Y. Jadi kalau dijumlah ini sama juga dengan kali. Kalau dibagi sama juga dengan kurang gitu ya pembagian. Nah, sifat-sifat logaritma yang kedua, jika dalam bentuk pangkat B log X
pangkat N, maka N-nya pindah ke depan nih. Maka B dikali X ditambah log X ya. Pangkatnya maju ke depan. Yang kedua, B log A sama dengan log A per log B. Yang ketiga, contohnya gini nih. 3 log 81 sama juga dengan 3 log 3 pangkat 4, maka 4-nya pindah ke depan. Tuh. Ini tiganya di atas ya, gitu. 4 kali 3 log 3 sama juga dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, untuk B, pangkat B log A sama dengan 2. Ya, jadi hasilnya tuh karena B dan B-nya ini sama, maka hasilnya menjadi 2. Menjadi A maksudnya. Oke, kita contoh latihan eksponen ya. 57 dikali 5 kurang 3 ya. Oh, ini dalam bentuk pangkat nih sebenarnya 57. Oh, ini contoh soalnya salah ya. Nanti saya koreksi dulu. Perhitungan logaritma 4 log 64 ditambah 4 log 16. Ini jadi berapa nih? Nah, 64 dibagi 16 kan 4 ya. Jadi hasilnya 64 dikali 16 maksudnya. Gitu. Jadi 64 itu 4 pangkat 3 ya. Ya, terus 3 di sini 4 pangkat 2. Hasilnya menjadi 5 ini nih. 4 log 64 tambah 4 log 16 hasil 5. Jika 7x sama dengan 343, maka 343 dibagi dibagi 7 ya untuk mendapatkan nilai X. Nah, nanti hasilnya bisa adik kalian cari. Oke, untuk kesimpulan, dari eksponen dan logaritma adalah konsep yang saling melengkapi. Terus menguasai sifat dasar adalah kunci untuk menyelesaikan soal. Perbanyak latihan rutin dan fondasi pentingnya adalah ini adalah dasar untuk mempelajari matematika tingkat lanjut. Oke, terima kasih sharing tentang pelajaran eksponen dan logaritma. Semoga pelajaran ini bisa memperdalam ilmu kalian di kelas 10 semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.